slide pertama saja show-nya. Ya. Musik dari para penguji. Untuk yang pertama kepada Ibu Istiana selaku penguji 1, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Irna atas kesempatannya. Pertama saya ucapkan selamat buat Bu Devi. Ya, pemeriksaan kalau kedua ya Bu Devi. Doa tadi dikabulkan ya. Amin. Semuanya akan terus pada waktu akademik ya untuk kegiatan profesinya. Baik, Bu Devi, mungkin Bu Devi sudah berapa lama ya kerja di unit 2004 Bu. Jadi sudah cukup lama ya, hampir 20 tahun ya, kurang ya. Ya. Saya mungkin melihat dari pengalaman dan penguasaan lapangan mungkin sudah tidak bisa tidak perlu dilakukan lagi ya, jadi karena memang dari awal sudah menangani pasien-pasien di yang melahirkan ya di sini. Di rumah juga buka praktek di sini. Alhamdulillah enggak Bu. Ada kan? Enggak. Ada, ya? Saya enggak. Saya fokus ke anak-anak. Oh gitu. Waktunya udah habis Bu, kalau di rumah sakit udah capek. Iya. Ya, baik. Saya pikir untuk karir Ibu di kualitas atau bentuk pelayanan di lembaga pendidikan di profesi dokter. Tentu saja, tapi kalau dari pengalaman sudah cukup baik. Kemudian melihat kasus atau menemui kasus-kasus yang sulit juga mungkin sudah ribuan ya, tapi di sini adalah apa perbedaan kita ketika Ibu sebagai sarjana sekarang sebagai profesi itu tantangan. Sehingga pada saat ini mungkin saya akan menggali sedikit lebih dalam tentang penguasaan ya teorinya ataupun secara profesionalnya seorang bidan ya. Baik, dari laporan jadi saya sudah membaca sepertinya ada beberapa yang harus ditambahkan untuk menyempurnakan ya. Semoga masukan saya ini tidak bertentangan juga dengan ibu ataupun beberapa penguji yang lain ya, di mana dalam hubungan sebetulnya kan kasus ibu ini gawat daruratannya adalah di retensi plasenta ya, betul. Di mana retensi plasenta ini tergolong pada pendarahan pasca salin karena terjadinya di kala 3 dan intrapartum postpartum atau intrapartum. Nah, di dalam pendahuluan itu belum banyak menyinggung tentang posisi kasus yang diambil. Di sana ada bagaimana tingginya angka kematian ibu sudah ada. Tapi secara global, nah ini belum diupdate ya, karena laporan ini tadi jadi menunjukkan loh adik-adik kelas, kemudian program-program yang lain di luar Institut Kesehatan Raja Wali yang praktek di Rumah Sakit Samsudin, bahkan mungkin banyak sekali ya sebagai rumah sakit pendidikan menjadi rujukan. Nanti laporan itu dibaca ya, sehingga tahun-tahun yang sudah lama tolong diupdate ya, bagaimana tingginya angka kematian ibu di dunia ataupun kalau di sini sudah ada Asia, tapi tahunnya itu masih tahun 2014 kalau nggak salah ya, sehingga tolong diupdate ya, kalau bisa 5 tahun ke belakang ya, ibu akan ya memberikan informasi yang lebih real lagi ya. Nah, bagaimana ibu memandang permasalahan dari pendarahan ini ataupun retensi plasenta ini secara global, kemudian bagaimana sih kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kematian
ibunya itu, ya. Karena di dalam pendahuluan ibu lebih banyak menyampaikan secara umum, ya, belum fokus pada pendarahan Retention. dan retensi plasenta itu sendiri, ya. Jadi sehingga nanti nyambung di dalam pendahuluan ibu juga boleh menyampaikan secara umumnya, tetapi yang secara lengkapnya itu adalah di retensi plasenta. Kita masih kejadian apa yang muncul akibat-akibat yang muncul dari retensi plasenta. Misalnya, menurut ibu apa sih yang kemungkinan terjadi kegawatan pada ibu dan anak ketika pasien mengalami retensi plasenta? Perdarahan. Bisa ceritakan. Karena Perdarahan. ya, karena retensi plasenta itu kadang suka disertai dengan perdarahan, atau misalnya kalau kasus yang di kita Bu ya di rumah sakit, banyak pasien datang rujukan dari luar, baik dari BPM, PONED atau rumah sakit lain dengan retensi plasenta, tapi sudah dicoba di manual. Ketika sudah dicoba di manual, sudah ada intervensi, jadi udah ada terbuka gitu, perdarahannya berasal dari situ. Jadi tidak sedikit pasien itu datang dengan keadaan yang sudah ke arah shock gitu, karena udah perdarahan, apalagi misalnya dirujuknya dari arah yang jauh, butuh berapa jam perjalanan untuk sampai ke sini. Sedangkan dari si perujuk itu syarat untuk merujuk itu kan harusnya stabilisasi. Kadang stabilisasi itu dilaksanakan sih dipasang infus, tapi kita di mobil infusnya dimatikan. Jadi datang ke sini itu dalam keadaan sudah ya shock atau jadi kita harus perbaikan dulu, itu yang bikin. Apalagi udah keadaan shock, perdarahannya banyak, itu yang kadang kita nggak kekejar. Tapi kalau retensio plasenta murni belum dicoba manual, yang kesini sih insya Allah bisa gitu, bisa kita tangani dan keadaan ibunya juga baik gitu. Ya, Saya setuju Bu Novi yang disampaikan, karena retensi plasenta ini sangat erat dengan perdarahan, dan perdarahan ini mungkin bisa terjadi pada semua kasus yang nanti keduanya dia akan mengalami shock hipovolemik, ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus ditampilkan, munculkan di dalam bab 1, bahwa kondisi retensi plasenta itu kegawat darurnya itu loh. Nah, sehingga pada bab 1 sudah menyampaikan bagaimana kegawat daruratan pada pasien dengan retensi plasenta, tujuannya akan punya fokusannya, ya, di mana tujuan yang disampaikan di sana masih secara umum akan melakukan anamnese, akan melakukan asesmen, penata laksanaan, intervensi, ya, sampai kepada penanganan pasca nifasnya, gitu ya. Nah, sehingga di sini lebih fokus juga pada kondisi yang berfungsi. Karena ini adalah laporan akhir yang memang mendukung pada kompetensi kegawat daruratan, ya. Kita coba lebih fokus pada bagaimana penanganan pada kasus retensi plasenta. Sehingga nanti kalau ada bidan yang akan melakukan atau belajar lebih dalam bagaimana penanganan dari retensi plasenta, bisa pakai laporan ibu Devi yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian berikutnya Bu Devi tadi yang dibutuhkan ya di dalam pendahuluan, ya. Kemudian tadi saya sudah lihat dihubungkan dengan kasus, ya. Tadi ada beberapa faktor risiko yang bisa menimbulkan retensi plasenta. Nah, kita perlu lihat kasus ibu ini faktor risikonya apa? Kalau dari teori yang ada tadi Bu, kemungkinannya ke partus precipitatusnya itu, karena pasien saya ini G1 tidak termasuk di situ. Predisposisi untuk diareplasi itu lebih banyak gitu. Ini baru G1, terus ada overdistensi, ini enggak, kehamilannya 1, ada partus precipitatus, kemungkinan ini yang menjadi penyebab terjadinya retensio plasentanya, itu mungkin Bu. Ya, kan ada 10 hal ya, Ya. yang
menjadi faktor resiko retensi plasenta. Nah, dari 10 sehingga kita sebagai pihak harus mendata ya. Oh, ini kalau dari retensi plasenta itu ada 10 faktor resiko yang dimiliki oleh ibu ini harus kita gali ya, dan disampaikan di dalam hasil analisa. Kemudian kalau dari penyebab, kira-kira penyebabnya apa dari pasien itu? Adesif kayaknya Bu, adesif Pak. Untuk penyebabnya kan ada 3, yang plasenta adesif, akreta, sama inkarserasi plasenta. Yang ini adesif Pak. Itu bukan jenis Bu. Jenis Salah satu fase aktif memanjang Bu. Jadi kontraksinya nggak ada. Penyebabnya Kelas 1 fase aktif memanjang Bu. mungkin dari fase aktif memanjangnya tadi juga bisa Bu. Oke, ya yang dialami oleh pasien di masa kelas 1 ya, fase aktifnya memanjang. Memanjang sejak berapa menit atau jam? Ya, itu Bu karena dari perujuknya tidak menyertakan faktografnya, jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa lamanya. Tapi kalau dari anamnesa itu dari jam 5 ke terasa mulai infarksi. Ini tidak melihat langsung ini ya, proses Rujukan. kelahirannya. Melihat Bu, kalau Langsung melihat rujukan. cuman dari awal, dari fase latennya. Jadi pasiennya datang udah pembukaan 89, 1 jam kemudian lengkap gitu. Gitu Bu. Ya. Soalnya tadi juga disampaikan bahwa fase aktifnya ini memanjang ya, Ya. ini memanjangnya sampai berapa sih? Nah, Sehingga ini apakah memang menjadi faktor penyebab dari ibu ini mengalami retensi plasenta. iya. Nah itu yang saya belum lihat di dalam analisa. Kemudian beberapa ini apa namanya pasien dan ibu tadi menyampaikan terjadi perdarahan ya, yang setelah keluarnya janin ya, kemudian kali pusatnya tidak Bertambah panjang, memanjang, tidak karena belum ada pelepasan ya, sehingga terjadi adanya perdarahan di bawah